Bahasan surah Al-Anfal ayat 43 hingga 46 ini setidaknya memberikan kita suatu motivasi hidup bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang kita akan lalui bersama. Di mana orang hidup ini pasti mengalami ujian, dan terkadang ketika orang ini memiliki bekal keilmuan dan ketakwaan yang kuat, ujian-ujian itu hanyalah menjadi pemanis kehidupan. Dalam artian, ujian seberat apapun ketika orang ini tahu cara menghadapinya, maka akan dilewatinya dengan baik, insya Allah begitu. Surat Al-Anfal ayat ke-43 hingga 46 ini setidaknya akan menghibur kita. Bagi kita yang mungkin saja dalam hidup ini mengalami berbagai ujian, seberat-berat apapun ujian yang kita hadapi tidak akan mengalahkan ujian yang sudah Allah berikan kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga setiap apa yang kita lalui nantinya, ketika kita bercermin kepada apa yang dilalui Rasulullah SAW, akan menguatkan hati kita bahwasannya saya bukanlah orang satu-satunya yang menjalani ujian kehidupan ini, karena di sana ada orang yang lebih berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-43 hingga 46, bisa disimak atau bisa mengikuti setelah saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. Ayat 43 okay? Innahu alimun bidzatis sudur. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا
فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, ayat ke-43 hingga 46 ini bagian dari kisah Nabi SAW bersama sahabatnya, di mana mereka detik-detik akan menghadapi perang Badar. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji keimanan dari para sahabat Rasulullah SAW dengan ujian yang sangat luar biasa, karena diawali dengan tujuan mereka keluar pada saat itu bukan untuk berperang. Tujuan mereka keluar adalah untuk melakukan penyergapan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang disinyalir adalah sebagian modal yang dipakai untuk berdagang menuju Syam itu adalah hasil dari rampasan harta-harta orang-orang muhajirin, dan sehingga orang-orang merasa memiliki hak untuk mengambil hartanya kembali, apalagi harta yang mereka tinggalkan di Mekah, khususnya para sahabat yang kaya raya itu, hanyalah sebagian besar hidupnya atau sebagian besar yang dimiliki dalam hidupnya ditinggalkan di sana dan dikuasai oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kezaliman, sehingga mereka yang akan hijrah ke Madinah pada saat itu dihalang-halangi, bahkan tidak boleh membawa hartanya sedikit pun. Ketika para sahabat ini keluar melakukan penyergapan, ternyata takdir Allah berkata lain, kafilah dagangnya selamat alias tidak bisa disergap. Yang datang adalah pasukan perang yang dipimpin oleh Sonadid Al-Quraisy, yaitu para pemuka orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal tentunya, yang paling sangat menentang terhadap dakwah Rasulullah SAW. Karena memang niat awalnya para sahabat Nabi ini bersama Rasul hanya melakukan penyergapan, maka senjata yang dibawa pun seadanya, tidak selengkap kalau memang tujuan utamanya untuk berperang. Dan jumlahnya pun tidak banyak, jumlahnya hanyalah 314 kurang lebihnya, sedangkan musuh yang keluar dari Mekah pada saat itu 1000 orang dengan pasukan lengkap, bahkan juga ada pasukan berkuda. Jadi kalau pasukan berkuda ini Pak, seperti orang perang bawa tank, karena kuda yang dibawa untuk berperang itu bisa nendang, bisa melindungi penunggangnya, bahkan bisa menyakiti orang yang akan dihadapinya. Itu kuda sudah terlatih, bukan kuda yang
biasa. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya, di mana dalam firman-Nya dikisahkan, idh yurikahumullah, ingatlah tatkala Allah menampakkan jumlah mereka pada kamu, kepada Nabi kita Muhammad SAW, fi manamika, dalam mimpimu wahai Muhammad, qalila, bahwasannya mereka itu sedikit, walau arakahum, dan jikalau Allah menampakkan jumlah mereka pada kamu, katsiran, bahwa mereka banyak, la fashiltum, maka pasti kalian menjadi gentar atau takut. Karena manusia dalam peperangan itu 3-1 itu berat ya. 1 lawan 1 saja berat, apalagi 3-1. Wala tanaza'tum fil amr, dan pasti kalian dalam urusan itu akan bertengkar. Walakin Allah sallam, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kalian. Innahu alimun bidzatis sudur, innahu, sesungguhnya Dia, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, dengan segala yang ada di dalam hati. Memang di masa-masa itu pernah ada diskusi, ini lanjut perang atau tidak, karena memang tujuan awalnya keluar bukan untuk berperang. Maka ada diskusi, tetapi diskusi itu tidak sampai pada percekcokan internal. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini menyampaikan, walau arakahum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur. Ikhwatul iman jemaah sekalian, mimpinya para nabi itu adalah bagian dari suatu yang benar, bahkan menjadi suatu penghibur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika disampaikan kepada umatnya akan bisa menjadi suatu motivasi dan hiburan tersendiri. Kemudian wa idh yurikumuhum, dan tatkala Allah menampakkan jumlah mereka pada kalian, idzil taqaitum fi a'yunikum, ketika kalian berjumpa pada mata penglihatan kalian, qalilan, bahwa mereka sedikit padahal banyak, wa yuqallilukum, dan Dia jadikan kalian itu sedikit, fi a'yunihim, dalam penglihatan mata mereka, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, karena Allah hendak menetapkan suatu perkara kana maf'ula, yang pasti dilaksanakan atau yang pasti terjadi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Dari sini ikhwatul iman, kalau kita mengkaji sirah nabawi terkait perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi untuk para sahabatnya dalam menghadapi perangan itu pernah menyampaikan bahwasannya, aku telah melihat tempat kematian si fulan, si fulan, si fulan. Bahkan ditunjuk oleh beliau, si fulan ini akan mati di sini, akan mati di sini, dan seterusnya. Termasuk para sonadid al-Quraisy atau para pemuka-pemuka Quraisy yang dulunya sangat menentang. Bahkan kalau kita mengkaitkan dengan hijrahnya Nabi, dan Muharram ini bagian dari 1 Muharram, bagian dari 1 Hijriah atau tahun baru Islam itu, maka itu syarat dengan perjuangan. Para sahabat hijrah dari tanah kelahirannya ke Madinah itu bukan suatu yang main-main. Bahkan Nabi SAW ketika mengatakan akan berpisah dengan Makkah itu, sesungguhnya aku, wahai Makkah, sangatlah mencintaimu. Andaikan umatku atau andaikan kaumku tidak mengeluarkanku darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Maklum Pak, setiap orang mencintai tanah kelahirannya
karena disitulah banyak kenangan-kenangan kehidupan. Namun karena mempertahankan iman itu, mereka harus keluar menyelamatkan iman itu, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan sanak saudaranya, bahkan meninggalkan keluarga yang dicintainya, istrinya yang mungkin belum bisa berhijrah bersamanya. Maka dalam peperangan itu, salah satu bentuk takdir Allah yang awalnya tidak ada tujuan berperang karena memang kondisinya masih lemah, kemudian juga pasukan yang dibawa oleh Rasul itu hanyalah sedikit dengan pasukan yang seadanya. Bahkan beliau ketika diskusi ini gimana, lanjut atau tidak lanjut ini. Lalu sebagian dari 314 orang ini kan tidak semuanya muhajirin. Sebagian juga ada para orang-orang sahabat Ansor, di mana kalau perang itu taruhannya nyawa. Maka ketika ditanya seperti itu, Nabi juga ingin mendapatkan jawaban dari golongan kaum Ansor, bukan hanya kaum muhajirin. Maka kemantapan yang diberikan oleh para sahabatnya ini, maka ini bagian dari bentuk kecintaan para sahabat kepada Allah dan Rasulnya. Dan iman seorang itu belum dinyatakan sempurna kalau dia belum bisa mencintai Allah melebihi kecintaannya kepada yang lain, termasuk melebihi cintanya kepada Rasul dibandingkan kepada yang lain. Jadi Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada keduanya ini harus melebihi kecintaan kepada yang lain. Walaupun itu keluarga kita, walaupun itu kesayangan dunia yang kita sayangi. Ikhwatul iman, dalam peperangan itu ada kejadian yang Allah berikan sebagai penguat, tathbitan atau menguatkan terhadap hati-hati orang-orang beriman pada saat itu. Salah satunya Allah memberikan mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mimpinya beliau ini lalu disampaikan bahwasanya akan ada datang pertolongan, kemenangan dan lain sebagainya. Bahkan yang dikatakan tadi bahwasanya Nabi menyampaikan bahwasanya aku melihat kematian si fulan ini, tempat kematiannya di sini ditunjuk sama beliau ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kekuatan hati dalam peperangan ini, di mana ibadah tertingginya diantaranya dalam jihad fisabilillah yaitu adalah bagaimana seseorang mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri. Itu salah satu wujudnya ya dalam peperangan mati syahid itu. Karena dia sudah tidak memikirkan apakah dia akan hidup atau mati. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, setiap aku turun dalam duel peperangan itu, aku tidak pernah meyakini bahwasannya aku akan hidup setelah itu. Bisa jadi di saat itulah aku akan mati. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, idza laqitum, ketika kalian bertemu fi'atan, pasukan, yaitu yang memusuhi kalian khususnya, fathbutu, maka kalian teguhlah, teguhkan, kuatkan pendirian kalian, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian menang. Ini perintah untuk tetap dalam perjuangan, bahkan walaupun nyawa taruhannya. Dan ini berat. Mungkin kalau kita tidak pernah mengalaminya, aplikasinya ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang lain. Karena nanti kalau kita kaitkan dengan penghujung dari ayat ke-46, yaitu innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan sabar itu
arti dalam kehidupan bukan hanya sabar ketika kita mendapatkan musibah, bencana, tetapi sabar dalam menjalani perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangannya. Itu juga bagian dari sabar yang akan dibalas oleh Allah dengan firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang senantiasa bersabar dengan balasan yang tanpa dihitung-hitung, tidak bisa dihitung-hitung besarannya, hanya Allah yang tahu saking besarnya balasan orang-orang yang sabar. Kemudian dari ayat ke-45 ada satu hukum yang bisa kita ambil, bahwasannya dosa besar orang yang ketika masuk dalam medan peperangan lalu dia tawalli yaumaz zihaf, lari dari medan peperangan padahal perintahnya tetap teguh, itu dosa besar. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwasannya beliau menasihati kaum muslimin, wahai manusia, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh dan selalu mohonlah keselamatan kepada Allah. Namun jika bertemu musuh, tabahlah dan bertahanlah, tidak boleh lari, harus dihadapi. Jadi kalau orang Islam itu tidak nyari-nyari musuh, tapi kalau ada musuh datang tidak boleh lari. Dan Nabi SAW pun berdoa, ya Allah, hancurkanlah para musuh Islam dan beri kami pertolongan. Dan kedua ayat ini diantaranya ayat ke-45 dan 46 ini salah satu asbabun nuzulnya itu. Dan dilanjutkan dalam firman-Nya, wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih, karena perselisihan itu akan menyebabkan kalian itu gagal. Fatafshalu, maka kalian akan menjadi gentar. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Baik, ikhwatul iman, kita masuk pada tadabbur yang lebih dalam. Kalau di zaman sekarang kita memang tidak masa-masa perang, namun pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ke-45 ini, ketika Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, bahwasannya sabat dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah itu bisa dikuatkan dengan banyaknya mengingat kepada Allah. Fathbutu wadhkurullaha katsiran. Jadi misalkan panjenengan mendapatkan ujian yang menurut panjenengan itu berat sekali dalam hidup ini, maka salah satu solusi untuk menguatkan hati dalam menghadapi ujian-ujian Allah itu adalah dengan banyak-banyak berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, Pak. Termasuk sabar yang kalau kita artikan tadi, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya. Kalau kita tidak senantiasa berzikir kepada Allah dengan makna yang sangat dalam, maka berat bagi kita untuk melalui atau mengarungi segala ujian bentuk kesabaran itu. Misalkan diuji sakit, orang yang sakit, yang dia memiliki iman dan dia memiliki rasa sabar, beda dengan orang yang sakit sedangkan dia backgroundnya adalah orang yang tidak memiliki iman. Di luar negeri kalau orang sakit itu, contohnya dilihat di negara-negara yang melegalkan eutanasia, dia akan memilih berjuang mendapatkan izin eutanasia dari pengadilan agar dieksekusi mati oleh rumah sakit. Kenapa? Ya karena dia sudah tidak memiliki orientasi hidup yang lebih lama lagi.
Sedangkan bagi orang beriman dalam hidup ini, andaikan dia menjalani sakitnya dengan penuh sabar, menjalani sakitnya itu dengan banyak berzikir kepada Allah, maka sakit itulah yang akan menjadikan dia tergugurkan dosa-dosanya. Bahkan dalam sebuah hadis, andai saja satu duri saja mengenai kaki kita atau tubuh kita, kemudian kita ini mampu bersabar, maka itu akan menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita. Ini yang penting, Pak. Belum lagi ujian-ujian yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Allah, di mana kehidupan ini lakonnya itu ada dua. Yang pertama adalah Nabi Adam dan anak turunnya. Kemudian yang kedua diantaranya adalah iblis dan kroni-kroninya, di mana komunitasnya disebut dengan syaitan. Lah kalau dalam konteks perjuangan Nabi di masa-masa awalnya, beliau ini musuh-musuhnya wujudnya juga manusia, tapi sudah mendapatkan sokongan atau pengaruh yang kuat dari iblis dan hawa nafsunya, sehingga nanti ketika kita membaca ayat berikutnya, keluarnya pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal ini dengan penuh kesombongan dan penuh kecongkakan. Dan sombong itu bagian dari pionir atau bagian dari gambaran iblis itu sendiri. Ikhwatul iman jemaah sekalian, lalu bagaimana bentuk zikir yang bisa menguatkan kejiwaan kita sehingga kita itu bisa sabat dalam mengalami suatu ujian dalam hidup ini. Zikir itu tidak hanya dengan lisan, Pak. Zikir itu bisa juga dengan hati dan fikir kita. Dimana kalau kata dalam surat Al-Imran ayat akhir-akhir itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ulil albab itu siapa? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Di antaranya mereka yang bisa mengingat kepada Allah dalam kondisi berbaring, duduk, berdiri, bahkan dengan berfikirnya pun dia akan mengingat kepada Allah. Melihat sesuatu, kemudian melihat ciptaan Allah, melihat ujian-ujian yang dialami oleh saudara-saudara kita, lalu kita bandingkan dengan ujian yang kita hadapi. Itu bagian orang yang berfikir, kemudian dari berfikir itu timbullah zikir. Insya Allah kalau itu kita lakukan, merenung akan ciptaan Allah, termasuk ciptaan Allah yang ada dalam diri kita, dari kita makan sampai kita ini membuangnya dalam bentuk kotoran. Atau kalau misalkan kita ini diuji dengan nakalnya anak, kita juga bisa merenung, jangankan saya ya Allah, Nabi Nuh saja engkau uji dengan nakalnya anak sehingga anaknya pun tidak seiman dengan dia. Oh, panjenengan diuji dengan tidak solehahnya istri atau tidak solehnya suami, maka kita bisa mengambil juga setelah kita berzikir dengan Allah, pasrah bersabar kepada Allah setelah kita berusaha maksimal, lalu kita berdoa, kemudian mengingat apa-apa yang sudah dikisahkan dalam Al-Quran, bahwasannya ada para nabi itu yang diuji oleh Allah melalui istrinya, yaitu Nabi siapa Pak? Nabi Lut ya. Kemudian ada seorang yang solihah diuji oleh Allah melalui suaminya, sebenarnya seperti Fir'aun misalkan, tapi tetap bersabar, tetap dia ini kuat dalam sabatnya, yaitu dalam menjalani ujian-ujiannya. Maka kita ini Pak belum ada apa-apanya. Kenapa kok para nabi itu dikatakan ujian yang paling berat dalam kehidupan seseorang diberikan kepada
para nabi. Karena para nabi ini kedudukannya paling tinggi di sisi Allah. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka ujiannya pun semakin berat. Kemudian ikhwatal iman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam urusan rumah tangga, bahwasannya pertolongan Allah itu akan datang jikalau tidak ada perselisihan di antara kita. Misalkan suami istri selalu berselisih, selalu berkhianat antara satu dan yang lain, maka pertolongan Allah di situ tidak akan datang. Tetapi ketika ada suatu kesamaan visi misi, bahkan satu kesamaan dalam urusan mencari solusi, maka insya Allah di situ pertolongan Allah akan datang. Kalau dalam hal peperangan, Pak, satu saja atau satu yang tidak mengikuti komando dari pimpinannya, itu akan menyebabkan kefatalan yang luar biasa. Termasuk dalam hal peperangan itu, kenapa kok ada sholatul khauf, yaitu sholat dalam peperangan yang mana imamnya tetap satu walaupun makmumnya bisa berganti 2 kali. Misalkan sholat duhur 4 rakaat atau sholatnya 2 rakaat, jadi separuh pasukan ikut imam itu separuh sholat, separuh yang lain nunggu berjaga-jaga. Kemudian nanti ganti dengan pasukan yang lain. Itu adalah penyatuan visi dan misi, khususnya dalam kekompakan, khususnya dalam persatuan dan kesatuan umat. Tapi kalau umat ini sudah bercerai-berai, ada pengkhianat-pengkhianat di dalamnya, berat untuk bisa menang, untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah. Maka coba dilihat sejarah-sejarah, khususnya di Nusantara ini, kebanyakan kerajaan-kerajaan, para kesultanan-kesultanan itu hancurnya dengan adanya pengkhianatan, atau juga hancurnya dengan jalan diadu domba. Jadi sudah tidak ada kekuatan ukhuwah Islamiyahnya, tidak ada kekuatan persaudaraannya. Akhirnya apa? Gagal mereka. Gagal mempertahankan kedaulatan negaranya, gagal mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsanya, karena memang harga dari persatuan dan kesatuan ini mahal sekali. Sehingga kita ikhwatal iman, dalam menjalani ujian kehidupan ini, khususnya yang sifatnya adalah bersama, khususnya yang sifatnya adalah kekeluargaan, jangan sampai ada perpecahan di situ kalau ingin mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru, dan bersabarlah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini dalil terakhir ini banyak disalahgunakan, Pak. Innallaha ma'as sabirin, konteksnya di sini seperti apa? Kalau dalam peperangan innallaha ma'as sabirin itu usahanya sudah mentok. Salah satu usaha mentoknya dalam perang Badar itu, Pak, Nabi SAW, keputusan dari rapat para sahabat pada saat itu, tidak boleh terjun langsung di dalam medan peperangan. Tetapi beliau ditempatkan dalam satu khaymah atau suatu tenda khusus yang dijaga oleh sahabatnya, yang memberikan komando dari situ, sehingga andai saja umat Islam pada saat itu terpukul mundur dan kalah, maka Nabi ini akan dilarikan ke Madinah. Itu hasil musyawarahnya seperti itu. Saking hati-hatinya, saking dia ini berusahanya maksimal. Bukan berarti ketika wah bareng Nabi kok santai aja pasti menang ini, tapi sudah dikasih mimpi tadi. Tetap dalam konteks ini
para sahabat ini sangat-sangat berhati-hati. Dan innallaha ma'as sabirin ini konteksnya berat. Yang repot itu ketika dibawa kepada konteks yang salah. Contohnya begini, Pak. Suaminya gaji kerjanya itu 1 juta atau gajinya per bulan 750. Ketika hidup bersama istrinya 1 orang, gaji segitu bisalah untuk bertahan hidup. Tapi setelah punya anak, gak cukup. Istrinya ngerengek, Mas, ndak cari tambahan penghasilan lain dah. Wis talade innallaha ma'as sabirin. Sabar aja, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini gak pas, Mas. Atau apa misalkan anaknya berulah, bertingkah, tapi tidak pernah didoakan, tidak pernah diarahkan, tidak pernah melakukan usaha-usaha tertentu. Kalau diajak oleh istrinya atau orang tuanya atau diajak oleh suaminya untuk membenahi bersama, jawabannya innallaha ma'as sabirin. Dalil salah dipakai dalam konteks yang salah. Jadi kalau kita melihat konteksnya innallaha ma'as sabirin di ayat ini, bahwasannya sudah dikasih kabar oleh Allah, dikasih mimpi kebaikan-kebaikan melalui Rasul dan disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Belum lagi dalam kisahnya perang Badar itu, orang-orang ini sudah dijanjikan pertolongan, yaitu dengan adanya para malaikat yang turun. Itu pun masih melakukan usaha yang maksimal, bukan langsung leha-leha kemudian nyantai-nyantai, udah akan dibantu sama malaikat, santai saja gitu. Udah Nabi pasti aman lah. Tidak seperti itu, Pak. Tetap mereka ini maksimal dalam usahanya, termasuk dalam menjaga keselamatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai ngantuk dalam medan peperangan itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ngantuk dalam urusan ribat atau menjaga dari kepungan atau serangan musuh itu adalah ngantuk yang berpahala. Bahkan tertidur pun mungkin sampai tertidur, bahkan yang jaga itu sampai jatuh senjatanya, saking ngantuknya, saking berhati-hatinya dalam memaksimalkan perintah Allah dalam urusan sabat. Maka innallaha ma'as sabirin ini, Pak, harus tepat penggunaannya. Tidak boleh dikit-dikit innallaha ma'as sabirin tapi usahanya tidak maksimal dalam urusan apapun itu, Pak. Termasuk dalam urusan rumah tangga kita, atau misalkan kita diuji dengan sakit, ya, lalu usaha masih sekali dua kali, innallaha ma'as sabirin. Ini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita jadikan suatu motivasi dari ayat-ayat yang kita pelajari dari surat Al-Anfal ini. Memang pembahasan surat Al-Anfal nanti dilanjutkan surat At-Taubah, itu tidak jauh-jauh dari medan peperangan. Dan ini menunjukkan bahwa syariat jihad dan perang itu akan selalu ada, tinggal menunggu masanya saja. Kalau memang konteksnya dalam masyarakat itu dibutuhkan adanya ketegasan dalam mengambil sikap, maka ayat-ayat ini bisa dipakai. Kalau memang kondisi kita dalam bukan konteksnya peperangan, maka kita bisa ambil motivasi-motivasinya, lalu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.